Kata Bapak tadi kan Yesus mati. Terus yang mencabut nyawanya siapa? Itu yang saya mau Dia bertanya. menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan dia mengambil sendiri. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Itu data. Itu kata Yesus. Apalagi pertanyaanmu? Menurut saya ya, itu kalau logika saya kayak nggak masuk gitu. Masa dia Oke, sendiri serahkan nggak kepada masuk dia akal. sendiri. Oke, sudah. Kau sudah bertanya, sudah terus kau pakai menurutmu. Oke, kalau menurutmu, Nah, menurut Al-Quran, sebentar. Kalau menurut Al-Quranmu bagaimana? Silakan Babe, saya serahkan sama Babe. Silakan. Sekarang kau jelaskan, kau Kau jelaskan menurutmu tadi kan menurutmu sekarang Al-Quranmu ini nih. Al-Anbiya Quranmu. Kenapa Ya, silakan. Siti Maryammu berubah kelaminnya dari perempuan jadi laki-laki? Kau jelaskan. tunggu dulu. Allahmu bodoh, pikun atau apa? Coba kau jelaskan. Kenapa berubah? Mampus lu. Tunggu. Tak ada yang Ayo. mengambil nyawa Yesus. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak bisa mati. Ya, makanya ketika dia mau dibunuh, dia belum bisa mati karena belum waktunya. Ya, setelah genap waktunya, bahkan ketika Pontius Pilatus mengatakan, bukankah aku sanggup membebaskan engkau dari hukuman mati? Yesus berkata, kamu tidak punya kuasa apa-apa atas diriku. Kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Ya, artinya apa? Yesus sendiri berkata, bukankah aku sanggup mengutus 12 legion malaikat ya untuk membebaskan dia, tapi Yesus berkata, tapi untuk waktu dan saat seperti inilah aku datang dari dilahirkan. Jadi memang untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa itulah Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia nggak bisa mati dia karena dia Allah. Ya, hanya yang mati itu hanya manusia, maka dia harus menjadi manusia. Ya puji nama Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Sahabatku, pada hari ini saya akan menayangkan sebuah kesaksian daripada apologet mereka berdebat dengan teman-teman dari Muslim. Dan seperti cuplikan video yang kita dengarkan, bahwa dari teman-teman Muslim kita, mereka kepo dengan kenapa Tuhan mati lalu ia hidup kembali. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton debat berikut ini. Haleluya. Tapi pintar benar kalau bertanya Alkitab ya. Tapi Al-Qurannya sendiri bodoh. Udah. Tanya sudah. Mau tanya apa? Udah bisa? Ya udah, tanya udah. Saya mau bertanya nih mengenai Yesus di yang salib itu, bagaimana dia? Apakah dia meninggal atau tidak? Apakah dia mati atau tidak? Yesusnya mati. Yesus bilang akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua Israel, disalibkan dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu Yesus katakan 4 kali loh. Jadi mati. Tubuh Nggak Yesus usah, mati. nanti saya akan tunjukkan bukti yang menyalibkan sendiri yang menulis, namanya Pontius Pilatus. Bentar. Nah, itu mati kata Bapak. Udah, satu pertanyaan. Pertanyaan kedua apa? Itu pertanyaan yang pertama tuh ada sambungannya. Bolehkah saya sambung lagi? Ya, silakan. Apa? Kata Bapak tadi kan Yesus mati. Terus yang mencabut nyawanya siapa? Itu yang saya mau Dia bertanya. menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan dia mengambil sendiri. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Itu data. Itu kata Yesus. Apalagi pertanyaanmu? Menurut saya ya, itu kalau logika saya kayak nggak masuk gitu. Masa Oke. dia sendiri serahkan Menurut Al-Quran, sebentar. Kalau menurut Al-Quranmu bagaimana? Silakan Babe, saya serahkan sama Babe. Silakan. Sekarang kau jelaskan, kau jelaskan menurutmu Al-Quranmu nih. Al-Anbiya Quranmu. Kenapa Ya, silakan. Siti Maryammu berubah kelaminnya dari perempuan jadi laki-laki? Kau jelaskan. Tunggu dulu. Allahmu bodoh, pikun atau apa? Coba kau jelaskan. Kenapa berubah? Mampus lu. Tunggu dulu. Itu jawab dulu pertanyaan saya. Lah, ya sudah. Kamu nggak mau ya? Ambil nyawa Yesus. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak bisa mati. Ya, makanya ketika dia mau dibunuh, dia belum bisa mati karena belum waktunya. Ya, setelah genap waktunya, bahkan ketika Pontius Pilatus mengatakan, bukankah aku sanggup membebaskan engkau dari hukuman mati? Yesus berkata, kamu tidak punya kuasa apa-apa atas diriku. Kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Ya, artinya apa? Yesus sendiri berkata, bukankah aku sanggup mengutus 12 legion malaikat ya untuk membebaskan dia, tapi Yesus berkata, tapi untuk waktu dan saat seperti inilah aku datang dari dilahirkan. Jadi memang untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa itulah Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia nggak bisa mati dia karena dia Allah.
Ya, hanya yang mati itu hanya manusia, maka dia harus menjadi manusia. Oke, silakan. Ini siapa lagi? Suaramu kecil. Suaramu kecil. Mayoritas kok suaranya minoritas. Mayoritas kok suaranya minoritas, Pak. Ganti soundcardnya, Pak. Iya, nggak ada sekali suaramu, Pak. Derma, iya, Pak. Iya, kita nggak dengar, Pak. Waduh. Babe kena repot lagi, kah? Makanya pakai HP itu buatan kafir, Pak. Pakai HP buatan Arab. Suaranya nggak ada. Udah tahu HP-nya harus buatannya orang Yahudi, internetnya punyanya orang Yahudi. Ini Bapak nih pasti suka maki-maki orang Yahudi nih, karena internet tuh punyanya Yahudi loh, Pak. Makanya Bapak nggak dikasih jalur internet sama orang Yahudi. Ih, emangnya orang Arab ya? Bapak nggak tahu kalau HP dan internet tuh penemuannya orang Yahudi. Coba mana Ibu datanya? Bapak nggak tahu itu? Oh, jadi internet punyanya orang Islam ya? Semua orang bisa. Internet punya orangnya Islam ya? Internet itu penemuannya Yahudi, Pak. Yang mana? Wah, makanya jalur internet dikuasai orang Yahudi. Bapak pakai ATM, Bapak tahu nggak siapa penemu mesin ATM? Waduh, kalau klaim-klaim itu semua orang bisa klaim. Oh enggak, Pak, itu dunia sudah tahu. Bapak pakai uang rupiah, Pak. Bapak tahu nggak Bank Indonesia itu pinjam dari bank-bank dunia, punyanya orang Yahudi. Bapak tahu itu? Ibu, coba mana datanya? Aduh, kasihannya Islam. Banget dia. Dia pikir internet punyanya orang Islam, Mbak. Kasihan. Kan bercerita tentang bahwa ini Islam. Siapa mengklaim? Kita kan tidak mengklaim. Tapi kan Ibu yang mengklaim. Udah, Pak, pakai ganti HP dulu, Pak. Beli HP-nya orang kafir dulu, Pak. Suara Bapak nggak jelas. Bapak punya suara nggak jelas. Halo, selamat siang Pak Bom. Ya, selamat siang Pak. Boleh saya bertanya Pak? Boleh. Pertanyaannya begini Pak. Yesus kan menjelma menjadi manusia ya Pak? Bukan menjelma. Kalau menjelma itu yang tidak ada menjadi ada. Contoh setan. Siluman kerah menjadi manusia. Begitu. Yesus itu inkarnasi, dia menjadi manusia melalui seorang wanita namanya Bunda Maria. Gitu dong, menjelma lain dong. Ayo silakan. Oh, inkarnasi menjadi manusia ya Pak. Berarti bedanya manusia dengan Tuhan itu apa Pak? Kalau Tuhan itu kan gelar. Di ajaran Kristen itu Tuhan bukan pencipta. Kalau dalam perjanjian baru itu kan Tuhan itu kan kurios. Kurios itu gelar, contoh kayak bupati, gubernur, presiden. Nah, Tuhan itu, Yesus kemanusiaannya itu Tuhan. Tapi dia mempunyai dua kodrat, kemanusiaannya dan Allah. Jadi kemanusiaannya itu dia Tuhan segala penguasa. Jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, firman itu adalah Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Yohanes 20 ayat 28. Begitu dong. Oke? Berbeda dengan pemahaman Islam. Saya tambah ya. Silakan, Bu. Ya. Bedanya kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan, Pak. Tapi kalau Tuhan bisa jadi manusia, itu bedanya. Oh, berarti Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhannya mengikuti kodrat manusia juga ya Pak? Bukan mengikuti. Katakan kodrat manusia. Tuhan mengambil rupa manusia. Mengambil rupa. Bapak pernah kepikiran nggak Pak ketika Tuhan Bapak menjadi manusia, apakah Tuhan Bapak bisa kentut dan berak? Begini ya, Tuhan kita mau merendahkan diri. Kalau mengkentut berak, ya iya, nggak apa-apa karena dia mau sama dengan manusia. Tapi tujuannya Tuhan itu bukan hidup seperti kita.
Dia datang menjadi manusia karena dia mencintai kita. Dia mau sama dengan manusia. Bagaimana? Dia kan bisa menciptakan segala sesuatu. Jelas dia bisa sama dengan ciptaannya. Yang jadi masalah itu pencipta mau menjadi bukan pencipta mau jadi pencipta. Nah, terus orang yang diciptakan mau mengatur pencipta. Itu yang salah. Seperti kalian bilang Allahmu Maha Pencipta padahal tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Apalagi pertanyaanmu? Ya berarti Yesus bisa dikatakan bisa berak dan kentut ya, Pak? Loh, Nggak dia kan masalah. manusia, nggak ada Nggak masalah. apa-apa. Emang kenapa? Kalau memang berak dan kentut kenapa? Penggunaannya, Pak, terhadap Tuhan ya, Pak. Makasih, shalom Pak Mika. Aduh, selamat Natal, Tuhan memberkati. Tuh semua teman, selamatkan. Bu Winer, Pak. Bodoh. Ayo, 2 kursi untuk Islam. Yang diskusi saja ya. Yang ada otak lah, jangan yang kacu-kacu lah. Ayo. Yang Islam 2 kursi, kita kasih 2 kursi. Ayo Muslim itu Wah, si respon minta Ini lagi kalau jangan semua, yakin, jangan Pak. ingat ya. Kalau akun yang tidak di-report, jangan turun ganti-ganti koin. Ingat ya. Ini koin kita mau kasih tunjuk kepada kadrun-kadrun bahwa orang Kristen itu Tuhan Yesus Maha Kaya. Yang setuju rumah katakan amin. Orang Kristen Amin. itu kaya-kaya, bukan kayak mereka minta-minta di masjid, minta-minta di pinggir jalan. Orang Kristen itu luar biasa. Kita semua diberkati. Amin. Pakai jaring ikan, bukan ya. jaring ikan, malah jaring. Jangan ada yang turun ganti-ganti 2 ini ya, ribuan. ganti-ganti ini ya, supaya mereka tahu, mereka melihat bahwa orang Kristen itu punya kasih, ya. Jangan kalian pikir orang Kristen itu miskin. Orang Kristen kaya segalanya, kaya dalam iman, kaya dalam berkat. Jadi kalian jangan minta-minta daripada kalian. Jibril, pembangunan, duit. Orang Kristen tidak pernah begitu ya. Fulus. Kita punya Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus kasih anak-anak Tuhan berkat. Kita mau pakai Natal. Kalian semakin panas ya kadonya, panas ya. Orang Kristen tuh hebat-hebat, kaya-kaya, saling membantu. Daripada kalian boro-boro jual-jual firman. Orang Kristen punya kalian mencari duit di koin. Orang Kristen nggak perlu. Orang Kristen tuh anak-anaknya kaya-kaya, bukan seperti kalian. Membahas kali kita punya kitab berkali cari koin. Padahal imanmu kalian nggak bisa. Coba itu anak-anak Tuhan semua tuh biar mawar-mawar juga hati kasih. Itu kadrun sudah penyak apa? Semakin panas di bawah. Kadrun tambah panas, Bu Sofi. Kadrun tambah panas. Aduh, kasihan. Kalau agama-agama itu Tuhannya selain Yesus, salah apa enggak? Kalau ajaran Kristen pasti Tuhan Yesus. Allah Yesus. Yesus Allah juga. Dia kan firman Yahweh. Firman yang Kalau di diutus ke Nusantara dalam dunia. Kan ya kalau di Nusantara ini kan ada 5 agama Pak Murol. Kan bertuhan yang Maha Esa. Ada yang Sang Yang Widi, Tuhan sebutan Tuhannya kan ada Roh Kudus, Allah gitu. Oke, saya jawab ya. Oke. Ya. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, Allah lain boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus. Yang setuju di rumah katakan amin, haleluya. Juru selamat Tuhan Yesus, boleh Tuhan banyak, juru selamat hanya Yesus. Oke. Ada lagi pertanyaanmu, Pak? Kalau Tuhan yang Maha Esa, Esa itu kan satu Pak Bombernya. Siapa bilang satu? Ya memang Esa itu kesatuan, Pak. Kalau Kesatuan. Ehad ya, Esa ya Ehad. Kalau Yahid lagi itu tunggal. Tunggal dan satu berbeda. Kalau tunggal ya atau satu. Kalau Esa itu bisa satu kesatuan. Contoh sapu lidi. Berkina ambil sapu lidi satu. Sapu lidi satu kan ada beberapa lidi kan? Itu satu. Contoh Republik Indonesia. Kesatuan, betul ya Pak? Kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya Bapak, Indonesia cuma satu bangsa saja, satu suku saja. Kenapa tidak bilang keyahitan, keyahid, tauhid atau ya itu, yahid? Kenapa tidak bilang? Kenapa bilang kesatuan? Bapak paham sampai di sini ya? Kesatuan Republik Indonesia berarti terdiri dari beberapa suku, beberapa masyarakat Indonesia. Oke? Itu aja repot Bapak. Penafsirannya gini Pak Bombon, Esa itu satu tapi banyak dan sebutannya beda-beda begitu Pak Bombon. Salah apa Pak?
Bapak kan lihat Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dibilang Kesatuan Republik Indonesia? Siapa ini Pak ribut sampai Pak? Bapak turun dulu lah, ribut berisik Pak. Kita nggak enak loh diskusi kalau berisik-berisik begini. Turun dulu Pak ya, cari tempat yang baik, berisik Pak ya. Nanti tidak apa-apa naik lagi, oke? Cari tempat yang sepi, berisik Pak. Telinga kita sakit. Berisik. Saya lebih senang nggak usah berisik-berisik, saya nggak mau. Saya buang aja kalau berisik-berisik. Oke, Bakti, Pak Bakti. Pak Bakti. Pak Bakti, selamat siang. Pak Bakti, open mic. Pak Bakti. Pak Bakti. Turun aja. Pak Bakti 1. Pak Bakti 2. Pak Bakti 3, maaf ya. Bapak di atas tim aja. Pak Rende, false. Pak Rende. Salam Pak Bom. Pak Ya, Rende. salam Pak. Iya, silahkan Pak. Salam semuanya. Ini saya cuma mau nanya ini Pak. Silakan Pak. Ini si yang akun pembasmi Islam. Mohon maaf ini tadi kan pas lagi debat baca surat Arab itu yang orang Islam aja nggak fasih berbahasa Arab. Ini mohon maaf ini Bapak ini mantan. Iya mantan dulu Islam dulu apa mantan. gimana Pak? Dulu mantan Pak, dia mantan dulu mantan. Tapi sudah lama. Oh. KTP-nya aja sampai sekarang Islam kok KTP-nya. Dia tinggal di Amerika Pak. Tinggalnya di Amerika. Maksudnya saya salut aja gitu Pak. Maksudnya saya salut aja gitu loh. Soalnya kan banyak juga apologet yang kita tahu gitu. Seperti si ini Elia Miron, RK, Edis TV. Kalau Joseph Albert Michael kan jelas kita tahu itu dia kan memang mantan ini murtadin. Nah ini Pak yang mau saya tanya Pak, gimana tanggapan bapak-bapak ini semua tentang si anak Batak yang sekarang ditangkap? Tidak usah bicara Pak, kita bicara Natal, nggak usah bicara anak Batak, kita nggak butuh itu. Enggak, maksudnya kan dia kan membela juga Pak, gitu loh. Enggak, kita nggak ada urusan anak Batak Pak, udah selesai Pak, kita udah cukup, ngapain kita mau bicara-bicara anak Batak? Dari dia sendiri tidak mau ini kok, tanya polisi lah, oke? Nggak usah kita nggak bicara anak Batak, ya kita sekarang mau menginjil, kita merayakan Natal Siap ya. Pak, siap Pak, siap. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, Halo. bukan satu jiwa yang kita cari, ribuan bahkan jutaan jiwa yang kita cari. Oke, silakan yang Islam mau naik selamat mau merayakan Natal kita silakan. Ada yang mau ucapan selamat Natal, syukur. Kalau yang tidak ada juga nggak ada silakan. Oke. Yang mau naik mau ajak berdebat Natal silakan. Ayo. Tapi yang punya ilmu ya. Pak Franciscus ya. Kalau misalnya ngopi diturunin ya. Ya minta naik lagi nih. Dia kalau ngopi aku turunin dari tadi naik. Tapi saya lihat sudah pada panas-panas ini. Panas-panas ini. Iya, selamat Turun Natal aja, semuanya ya Bu Sofi, Bu Wine. Belum aku ucapin kah? Ini kalau berani ada yang turun selain di ban, alasan bilang ini baru kasih turun ya. Aubrey biasanya turun, berani turun, jangan naik-naik lagi, awas ya. Ini kita mulai Natal. Biasanya aku sinyal Pak Bom. Oh nggak ada sinyal, jangan ganti-ganti. Kemarin gua duduk aja di band. Ya tunggu dulu, saya bisa periksa sini lihat. Kalau ini karena ini perayaan mau Natal, jadi anak-anak Tuhan kasih kita parsel Natal. Ini parsel Natal ya, kita bersyukur ada parsel Natal ini. Saya juga dapat parsel, terima kasih banyak. Saya bisa beli minuman untuk anak-anak Papua yang nanti datang ke sini ya. Makasih Pak Mika dan anak Tuhan semua ya yang ada kasih mawar, hati, makasih ya untuk berbagi untuk kita bisa beli minuman kaleng. Ini saya udah beli nih ya, minuman pucuk kayak begini. Makasih ya, ini sudah beli. Wah, Pak Bobo udah siap ini. Udah siap di meja nih. Udah siap ini minuman-minuman untuk anak-anak.
Oh iya Udah iya. siap-siap, udah. Pak Prabu, selamat siang. Topi miring ada nggak Pak? Topi miring. Selamat siang. Ada. Waduh. Ini kayak ini kue-kue udah beli untuk ini, Natalnya udah beli. Oh, kirain topi miring ada. Kalau topi miring ada saya mau ikut Pak. Aduh, paling. Cap orang tua aja Pak. Cap orang tua. Anggur orang tua, anggur orang tua. Ini ada tamu, Pak Prabu, selamat siang. Pak Selamat Prabu. siang, Mbak. Iya, Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Muslim. Oh, Muslim. Iya, silakan. Iya. Ya, ingin kenal aja, ingin tahu aja. Ya, silakan Bapak mau ngucapin Natal, Pak? Iya, mau Acara- coba Natal. Ya, ingin tahu acara Natal tuh gimana sih? Apa? Ya, oke. Ayo, ucapin Silakan, Natal, Bu Pak. Sofi, Babi atau sang penggugat. Kerja. Kasih penggugat dulu Iya, yang jawab. Pak. Kerja. Oh ini Natal, masa sang Natal. penggugat koinnya lebih banyak dibanding aku. Iya. Padahal dari tadi aku Iya, yang betul. Dari tadi. Penggugat dulu. Iya. Dia lebih banyak, kita yang di band 3 kali, saya udah 4 kali ini sama dia. Betul. Bu Sofi Iya. mau Babe ganti akun. Ayo. Apanya dia Di ngasih band, aku kan? di band dari tadi? Udah. Biar cuma diam. Biar penggugat dulu. Silakan penggugat, silakan. Iya. Apa? Itu pertanyaan Bapak, silakan Pak. Nanya Sama tentang penggugat. Natal. Nanya tentang Natal dia, bagaimana kok Kristen Jangan merayakan kasih. Natal. Saya mau tanya Loh. Pak Pendeta. Natal itu kan hari. Sabar. Kenapa Pak Prabu? Siapa yang nanya tuh? Kasih. Pak Prabu. Ya. Pak Prabu dulu, silakan Pak Prabu. Ya, Natal itu ulang tahun apa merayakan apa gimana gitu loh, Mas. Ya ulang tahun kan panjang umurnya, Katanya Kelahiran, Pak. suruh sang penggugat yang jelasin dia ya. Iya, penggugat habis penggugat lama, penggugat cepat nanti kan pos mau lewat. Ada Lagi bentar lagi. Pak Ams datang lagi. Lagi di kantor. Ini lagi di kantor gua. Di kantor. Bu Sofi aja di kantor, liburan masih di kantor masih Malah jam aja di sang penggugat lagi kerja malah tiktokan. Iya, Laporin aja biar di band dari kantornya deh. Pak, korupsi waktu itu namanya Pak. Nggak boleh, Pak. Korupsi waktu. Ya silakan. Masa kantor belum libur. Ya, saya tahu lah kalau itu kan begitu. Kantornya belum libur, besok baru libur dia. Tanggal berapa Udah. nih? Sekarang tanggal 23 Bu, di Amerika masih 23 Bu. Cepat. Itu teman-teman, makasih lope-lopenya. Ya, Natal itu adalah peringatan tentang kelahiran Yesus. Gitu Pak. Peringatan tentang kelahiran Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat bagi kami. Ya Bapak kalau nggak mau ikutan ya terserah Pak. Kalau kita sih ya ikut. Iya. Ada lagi pertanyaannya Pak? Nggak ada, cuman ingin tahu aja, Pak. Jadi begini Pak, Natal itu membawa sukacita bagi kita orang Kristen. Karena Sang Mesias, Yosua HaMashiach, artinya Yesus Kristus, itu adalah Tuhan penyelamat. Jadi Sang Penyelamat datang ke dalam dunia, dia memperkenalkan diri. Ini loh saya, ayatnya ada di mana? Lukas 10, ya gini Pak. Teman-teman catat ya, Lukas 10 ayat 24 dan 25. Yesus berkata, banyak nabi dan raja ingin melihat aku, tapi aku tidak bisa menunjukkan. Kalian berbahagialah. Terus Yesus bilang sama Raja Pontius Pilatus, kan Pontius Pilatus tanya sama Yesus kan, siapakah engkau? Apakah engkau raja? Yesus bilang di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 18 ayat 36 sampai 38.
Yesus bilang, untuk itu aku datang, aku lahir. Bagi barang siapa yang percaya kepadaku, mereka mengenal kebenaran. Jadi Yesus lahir itu dia membawa ajaran kebenaran. Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh, gitu ya. Gini, Iya. Pak. Tambahin ya, Pak. Ini, Pak. Sebentar, Pak. Saya Silakan, tambahin. sabar Pak. Ibu Sofi silakan. Bukakan Lukas 2 Bu Inef ayat 11 dan Bu 12 Inef. kita lihat bahwa kelahiran Lukas 2 Sang ya. Selamat itu bukan hanya membawa sukacita Bu bagi Inef. kami. Silakan. Ya, Lukas 2 Bu ayat 11 dan 12. Oh ya, Lukas 2. Oh, itu kabar sukacita banget itu. Jadi kelahiran Mesias atau juru selamat itu bukan hanya membawa sukacita bagi kami yang ada di sini, Pak, tapi seluruh surga itu turut merayakan Natal, Pak. Kita bukakan Bu Inef Lukas 2 ayat 11 dan 12. Ya, siap. Bacakan Bu Inef Lukas 2, 11, 12, Yes. 13 terus sampai itu. Malaikat bernyanyi itu. Kemuliaan sampai itu tuh. Ya. Oke, sampai sini ya. Iya, hari ini. Kasih warna hijau Bu, dari 11 kasih warna hijau sampai 14 itu. Kasih warna hijau aja. Oke. Hijau tuh ya, itu lebih bagus itu. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi Natal itu bukan hanya kabar sukacita bagi manusia yang ada di bumi, Pak. Kelahiran Sang Juru Selamat adalah sukacita dan kesukaan besar bagi surga, karena sekarang surga mendapatkan kembali anak-anaknya yang hilang. Ya, kita ini anak-anaknya yang hilang, Pak, yang berada di bawah kerajaan kematian. Maka Yesus Raja Surga datang ke bumi ini untuk membawa kita kembali ke dalam kerajaannya yang kekal. Begitu, Pak, ya. Jadi bukan hanya kami manusia yang merayakan Natal, malaikat di surga merayakan Natal. Bahkan ketika Yesus lahir, dia disujud sembah oleh para malaikat. Ibrani 1 ayat 6 ya, Pak. Seluruh malaikat Allah sujud menyembah kepada Yesus. Iya. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Emang datangnya dari mana, Pak? Dari surga. Bu, Mazmur, Bu. Iya. Oh, gitu. Dari surga. Yesus berkata, Pak, aku turun dari surga, aku datang ke dalam dunia, aku dari atas. Yohanes ada. Ya. Yohanes 8 ayat 23 Bu Inef. Yohanes 8 ayat 23 24. Ya, Yohanes 8 ayat 23 24. Bapak kalau tidak percaya Yesus datang dari surga, nanti Bapak mati, Pak. Ini Yesus yang bilang, Pak. Nih. Kasih baca Bu Inef 23 dan 24 sebentar, Pak ya. Baca Bu Inef. Tidak ada suara. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Haleluya. Lanjutnya di bawah ayat 24. Bapak bisa dengar ini, Pak ya, kata Yesus ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Amin. Luar biasa. Pak Bomo yang Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Bu Inep. Yohanes 6 ayat 38. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kata Yesus, Pak, aku telah turun dari surga ini, Pak. Lihat nih. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Haleluya. Jadi Bapak, firman Allah, Pak, jadi Yesus itu adalah anak Allah yang diutusnya dari sorga ke bumi, Pak, menjadi manusia. Jelas ya? Yesus diutus oleh Bapa untuk turun ke bumi menebus kita, anak-anaknya. Jelas ya, Pak ya? Jadi yang mengutus masih tetap di surga ya? Itu Bapak. Firman yang diutus, Pak. Bapak itu roh. Bapak itu roh, Pak. Dia nggak kelihatan. Dia bukan hanya di surga, dia ada di antara kita. Allah itu roh, Pak. Kata surga itu artinya dimensi roh. Bukan surga itu bukan tempat tertentu. Ya. Allah itu roh, Pak. Dia ada di mana-mana. Kok ada istilah datang? Dia melingkupi, Pak. Dia melingkupi seluruh alam raya ini sampai ke lubang-lubang yang paling kecil dia ada. Jadi tidak terbatas tempat, ruang, dan waktu, Pak. Kan tadi Allah kan itu roh. ada kata-kata datang, makanya saya tanya itu loh. Ya, Allah bukan zat, tapi roh. Dia tidak terlihat. Dia datang artinya dari dimensi roh yang tadinya tidak kelihatan, sekarang menjadi manusia yang kelihatan. Supaya Allah itu menyatakan itu, aku datang ke dalam dunia. Yang tadinya batin menjadi zohir, yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Begini Bu Sofi, Pak Lidara. Ini kan ada yang bilang di bawah Yohanes 4 ayat 19. Tuh kita buka dulu biar mereka sadar. Bu Inef, buka Yohanes 4 ayat 19 biar saya jelaskan. Oke, perhatikan ya yang di bawah. Kau bilang tolong buka Yohanes 4 ayat 19. Oke, lihat ya. Jadi kalian harus sekolah. Ini Bapak mumpung ada ya Pak ya. Bapak ya. Coba nih. Ini kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nih, ini perempuan kan berkata kepada Yesus seorang nabi kan? Perempuan yang berkata, bukan Yesus mengaku nabi. Oke Pak ya, Bapak paham bahasa ini ya? Paham Pak ya? Oke, ini perempuan yang bilang, nah Bapak mau lihat Yesus mengaku mengutus nabi. Nah Yesus Allah, Bu Winef, Yohanes, Matius 23. Gini Pak, saya tambahkan, karena orang Yahudi ketika melihat seseorang bisa melakukan mujizat, mereka menganggap itu adalah nabi, gitu loh. Maka Yesus dianggap sebagai nabi bagi mereka. Bukan Yesus adalah nabi, gitu. Ya udah, oke. Mereka nggak sampai. Oke, silakan Bu Winef. Ini Pak ya, kita kasih tunjuk Yesus mengutus nabi. Ini kata Yesus. Yesus tidak pernah berkata aku nabi, nggak pernah. Kalau Yesus mengutus nabi ada, mengutus malaikat. Kita buat di Matius 23 Bu, Matius 23 ayat 32. Dengar Pak ya, dengar yang di bawah ya, bilang ya Yesus dibilang nabi itu orang yang bilang, tapi Yesus dari mulutnya keluar, dia mengutus nabi. Ayat 34. Matius 23 34. Di mana Bu 34-nya? Itu Pak ya. Oke, yang di bawah ya. Sebab itu lihatlah aku. Nah, aku nih Yesus. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, supaya di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Oh, haleluya. Tuhan Yesus mengutus separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Ya. Terus Bapak mau lihat Yesus Pak, saya mau tanya Pak, yang bisa mengutus malaikat siapa Pak? Pak. Yang mengutus malaikat ya Tuhan Pak. Oke, Sang Pencipta kan? Oke, Bu Winef, Wahyu 22 ayat 16. Nih, Yesus mengutus malaikat, Pak. Alkitab itu sempurna, Pak. Tuh, Bapak lihat, dia ngaku tuh. Bapak coba baca. Bapak baca, coba lihat, Pak. Tuh, namanya siapa yang bicara itu? Tuh, Bapak lihat. Oh, aku. Bu Winef yang bacalah.
Suara Bu Winep, suara-suara nggak ada. Wah, kalau begini aku seneng Pak. Tapi kalau ada kata-katanya, aduh. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Haleluya. Tuh Pak. Memang Jadi pernah mengutus malaikat, Pak. oh iya tuh Yesus mengaku Pak. Makanya malaikat bilang. Sampai sekarang dia mengutus malaikat, bukan pernah Iya. Pak. Bagaimana Pak kita bicara pakai data, pakai dalil kitab suci kita? Justru saya mau tanya, Bapak punya kitab suci, Bapak bisa jelaskan nggak kalau kita tanya Bapak, Pak, Tuhan kami itu tidak pernah menipu kita, Pak. Bapak lihat ya, nah, Bu Winep, Yohanes 8, Matius 5 ayat 37, dengar Pak ya. Nih, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua. Nah, Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Tadi Yohanes, kok sekarang Matius? Matius 5 dulu, Matius 5 ayat 37. Oh, Matius. Jangan. Nah, jadi kalian ini bawa panas aja ya. Orang Kristen catat ya. 5 ayat berapa, Pak? 37. Lihat ini. Nah, nanti saya mau tanya Bapak ya. Saya mau tanya sama Bapak. Lihat Pak ya. Ini nih. Jika benar, ya itu benar. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Betul nggak Pak? Kalau yang tukang tipu, itu jahat toh Pak? Betul? Oke, kalau kita jujur, berarti baik kan? Oke. Bu Winef, Yohanes 8 ayat 44. Teman-teman diam dulu ya. Tahu Pak Bom-Bom? Yohanes 8 ayat 44. Yang di bawah nonton ya. Bapak lihat ini Bapak. Nih Pak. Kalau yang tukang penipu tuh ini. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh. Nah ini iblis suka bunuh orang ini. Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah sendiri pendusta dan bapa segala pendusta. Menurut Bapak setuju nggak ayat ini kalau iblis itu adalah pendusta? Bapak setuju nggak? Ya, kalau iblis ya memang dikenal pendusta, Pak. Baik. Yang suka tipu-tipu pendusta itu iblis kan Pak? Suka pembalas tipu daya? Iblis kan? Oke. Menurut saya tanya Bapak. Menurut Bapak punya Tuhan yang Bapak sembah? Bisa menipu nggak? Pembalas tipu nggak? Nggak mungkin. Oke. Bu Winep surat 3 ayat 54. Al-Quran surat 3 ayat 54. Al-Imran. Bu Winep. Lambat ini Bu Winep ah. Bu Winep, ini yang malas ini loading ini. Petasan ini ngurus cucu Pak. Nah, dia nggak dengar. Tuh dia nggak dengar itu. Tuh, Bu Winep, Bu Winep, aduh jiwa lepas lagi. Bu Winep, mic-nya dibuka dong. Al-Quran, kayak CP bilang kalau ditanya surah Alkitab, lagi buka tanya Al-Quran. Al-Quran surat Ali Imran 54 surat 3. Apa Matius 4? 354. Al-Quran sama CP bilang, itu yang CP bilang, Bu Winep ini kalau dibilang buka Al-Quran, buka Alkitab, buka Al-Quran. Aduh, surat 3. Oke, tadi Bapak setuju ya? Tadi Alkitab yang penipu itu adalah iblis. Oke, kita lihat buka Al-Quran Pak ya. Oke, Bapak nanti baca surat 3 Ali Imran 54. 3. Oke, 54. Oke, Bapak jelaskan di sini ya sama kami. Silakan Pak.
Bapak bahasa Arabnya dulu atau bahasa Indonesia, Pak? Monggo, Pak. Kurang paham ini Pak, ini saya bukan kapasitas saya ini. Iya. Saya bukan ustadz Pak, cuman hanya ingin tahu saja. Iya, Bapak coba bandingkan, Pak. Coba ini kan letter plate, Pak. Enggak. Kita nggak mau baca. Bapak aja kan Islam. Kalau di Kristen tadi kita udah tahu. Kalau penipu iblis. Memang saya Islam, tapi saya bukan ustadz, jadi kapasitas saya nggak berani bilang-bilang kayak gitu. Tapi kalau Bapak baca, Bapak bertahu-tahu baca ini kan? Surat 3 ayat 54 kan? Betul nggak? Ya, ini saya kasih tunjuk. Ya. Baca aja. Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Ya, ini kan di ajaran Kristen. Kalau di ajaran Kristen, Pak, ya, Bu Winef, dengar Pak ya, kalau di ajaran Kristen, Tuhan kalau ada manusia yang tersesat, Tuhan membawa pulang untuk diampuni, untuk diberkati. Bapak mau nggak? Saya mau tanya sama Bapak yang bukan malah disesatkan, bukan malah disesatkan. Kalau ajaran Bapak ditambah disesatkan, Pak. Kira-kira gimana itu, Pak? Apa benar itu? Yang suka menyesatkan itu iblis, Pak, bukan Tuhan. Oke. Bu Winef, tolong buka surat 7 186. Bapak baca sendiri, Pak ya. Yang menyesatkan manusia siapa? Menurut Bapak yang menyesatkan manusia siapa, Pak? Ini Pak, pertanyaannya begini loh. Maksud saya ini saya yang ingin tahu itu di wilayah Bapak aja gitu. Yang wilayah saya nggak komen. Iya, Bapaknya saya mau tanya, yang menyesatkan manusia itu siapa, Pak? Dia nggak mau ditanya, Pak. Dia maunya bertanya, Pak. Bertanya saya nggak bisa. Iya, saya mau tanya sama Bapak. Bisa kasih tahu Bapak, yang menyesatkan manusia siapa, Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau orang Jawa bilang itu ya iblis, setan. Kalau misalnya ada oke. Ya Bu, surat itu Bu. Malaikat. Coba Ibu surat kita bertanya Pak ya, nanti Bapak yang baca saja. Surat 7 186. Yang ini sudah Pak. Yang saya ingin tahu aja yang di wilayah Bapak itu. Oh iya, berarti Bapak nggak mau baca Al-Quran. Kenapa Pak? Bapak tidak mau belajar Al-Quran? Silakan, ini iman Bapak. Ya baca ya tahu lah semua. Cuman nggak gini Pak, Bapak kan beriman kepada Allah. Kenapa kitab suci Bapak nggak mau baca? Emangnya Bapak kenapa tidak mau baca? Baca, cuman kalau soal Bu Winef, kasih turun ke bawah dulu Bu Winef. Itu tuh terlalu ke atas. Ini bukan kapasitas saya, ini saya nggak. Enggak. Jangan kalau alasan bilang kapasitas itu salah Pak. Ini kan iman Bapak. Menurut Bapak coba baca dulu Pak. Saya nggak mau baca. Ini intinya saya. Bapak turun saja ya. Minta maaf ya. Bapak nggak mau baca, Bapak turun aja. Makasih Pak ya. Bu Inep, sudah buka Alkitab lagi. Udah Pak ya. Kita di sini ruang diskusi. Kalau Bapak tidak mau baca ya udah, itu hak Bapak ya. Percuma Bapak di sini. Ya, selamat Natal semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati atas berkat-berkat. Untuk kado kita bisa beli bantu saudara-saudara kita, dan kita bantu juga kita pakai untuk Natal ya. Makasih anak Tuhan yang sudah membantu gift dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus ganti berlipat-lipat kali. Oke. Selamat siang Suparman. Turun aja Pak ya. Dari tadi Bapak nggak ngomong-ngomong. Kita diskusi aja yang enak ya. Kalau nggak mau ngomong turun aja. Ya. Ini Anto Keling mau naik lagi sama Ipang ini. Kalau yang di belakang berisik-berisik turun saja ya. Oke, yang mau diskusi ya. Kalau nggak ada ilmu turun aja. Oke, silakan. Irfan mau tanya apa Irfan? Saya mau menjawab yang tadi masalah tipu daya itu. Oke, yang tipu daya, oke silakan. Bu Inep surat 3 ayat 56.
Silakan Pak. Bu Inef. Sudah Pak. Oke, silakan Pak. Bapak jelaskan. Itu kan mengisahkan bahwasanya tipu daya orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Jadi di situ menunjukkan kuasa surat Allah 3 54 yang lebih mengetahui surat 3 54 lebih 54. Benar. Asbabun nuzul, asbabun nuzul, nuzul, asbabun nuzul, bukan nujun, nuzul. Paham nggak? Iya, jadi itu maksudnya itu kan sebab akibat. Apa? Coba kau sebut dulu asbabun nuzul gitu. Sebab nuzul. Tahu aja masih bodoh itu. Mana masa kita debat harus mencari. Ya, silakan kau jelaskan, silakan. Saya sebenarnya sering juga debat sama teman saya gitu yang nonis gitu. Tapi Ya silakan kau jelaskan jelaskan. Ya itu asbab Kau debat dengan temanmu yang nonis karena dia nggak ngerti. Mikarin, Khairul Mikarin itu siapa? Gimana? Khairul Mikarin itu siapa? Khairul Makariin. Iya, Makariin pokoknya Makariin. Itu siapa yang kalau umpamanya begini Pak, saya tipu Bapak, terus Bapak balas tipu saya, kita sama-sama tukang penipu nggak? Makanya harus dijelasin dulu maksudnya itu cuma kita nggak bisa. Bukan, coba kau tanya di situ Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iya, ya, yang pembalas tipu daya siapa? Rajanya pembalas tipu daya apa itu? Anto, coba kau jelaskan Khairul Makariin itu artinya apa? Iya, Allah sebaik-baik balas tipu daya. Apa? Asal katanya dari apa? Asal katanya dari apa? Asal katanya Khairul Makariin, asal katanya dari apa? Kalau masalah asal kata itu bahasa Arab saya nggak pahamin secara. Nah, kau nggak paham. Khairul Makariin itu asal katanya dari makar. Makar itu artinya melakukan makar. Suka menipu, suka menggulingkan orang, suka menghina orang. Itu namanya makar. Makanya kalau kau di sini kau melakukan makar, kau dipenjara seumur hidup di Indonesia. Mau menggulingkan pemerintah. Karena Allahmu suka menggulingkan orang. Salah, jangan gitu konsepnya. Kita kan harus. Apa konsepnya? Khairul Makariin dulu, kau jelas dulu artinya apa? Asal katanya apa? Coba dibaca di layar. Coba dibaca di layar tuh. Di layar tuh, Bang. Dibaca, Bang. Di layar, Bang. Itu memang benar artinya, nggak masalah. Pembalas tipu daya. Pembuat paling bawah, lihat di layar besar. Sebaik-baik apa? Ini arti dari surat apa ini? Dari mana sumbernya? Ini saya buka dari Quran NU, artinya pembalas. Jadi mau kita pakai yang mana nih? Kemana apa Bang? Ini yang internasional, ini yang internasional ini, ya, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di bawah artinya pembuat, Bang. Pembuat bukan pembalas. Hati-hati. Jadi ya Bang, jadi Bapak mau salahkan Quran NU yang saya pegang juga. Nah, jadi kita bingung nih. Kita orang, ya, sekarang gini. Quran.com ya? Iya, Bapak buka aja coba. Bapak yang buka Quran.com. Saya buka Kemenak, itu artinya pembalas tipu daya. Jadi kita mau pakai mana? Kita udah pakai. Iya, silakan. Anda buka yang Qurano, Anda kasih lihat. Bu Winef, coba dibuka Bu Winef yang Quranonya. Dari Bu Winef aja. Winef. Apa tuh, Bro? Buka yang Qurano. Kurangnya caranya bukanya gimana? Di Google Google. Ya. Di Google mau lah. Iblis nggak diutus. Iblis tidak diutus. Saya ulang lagi Pak. Setan itu diutus nggak untuk menyesatkan manusia? Nggak diutus ya? Nggak diutus ya? Mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Saya tidak tanya meminta. Iblis ini
diutus untuk menyesatkan manusia nggak setan ini? Enggak, dia enggak diutus. Oke, setan tidak diutus ya. Oke, Bapak punya kata-kata saya pegang ya. Setan ini kan menyesatkan manusia. Nah, saya tanya sama Bapak, setan ini pergi menyesatkan manusia. Setan itu ada diutus nggak? Diutus enggak, diutus untuk menyesatkan kan? Untuk menyesatkan manusia. Setan diutus nggak untuk menyesatkan manusia? Enggak, Allah enggak ngutus. Bukan Allah, saya tanya secara logika. Oh, begitu. Ya Allah, Oke, saya pegang punya kata ya. Bapak bilang apa? Setan tidak pernah diutus untuk menyesatkan manusia. Berarti menurut Bapak yang mengutus setan untuk menyesatkan manusia siapa? Sebentar dulu. Kita tadi konteksnya kok beda lagi nih. Kita bahas yang tadi kan Enggak, sebentar. Saya mau tanya saja kejujuran Bapak, logika. Tadi Bapak bilang secara logika yang menyesatkan manusia itu iblis. Setuju ya? Setuju ya? Oke, setan ya. Sekarang saya tanya, kira-kira ada yang mengutus setan untuk menyesatkan manusia enggak? Oke, saya pegang katamu ya sekali lagi. Kira-kira ada enggak yang mengutus setan untuk menyesatkan manusia? apa? Enggak ada. Kira-kira ada enggak yang mengutus setan untuk menyesatkan manusia? Yang mengutus ya. Iya. Tidak ada ya. Oke, kalau kira-kira ada menurut Bapak itu apa? Tidak mungkin ada ya? Tidak mungkin ya? Oke, Bu Winef tolong buka Al-Quran surat 19 ayat 83. Quran 19:83. Jangan kau lari ya. Kau bilang tidak ada yang mengutus setan ya untuk menyesatkan ya. Oke, silakan. Kalau kau tidak jujur saya turun. Lari nggak akan lari, muter-muter seperti guguk. Oke, silakan Bapak baca. Silakan. Kami mau dengar. Baca kuat Pak. Jangan diam Pak. Baca dulu. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk menghina dan mereka berbuat maksiat. Oke. Kami itu siapa Pak? Yang mengutus. Siapa yang mengutus setan? Kami itu kalau bahasa Arab itu bisa mengutus pada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, berarti yang mengutus setan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bilang tadi enggak. Tadi bilang enggak. Makanya dengerin dulu Pak, Tadi kau bilang enggak, dengerin apa lagi? Kita dengar semua di sini. Enggak ada. Allah enggak mengutus setan. Allah enggak mengutus setan. Allah enggak mengutus setan. Allah enggak mengutus setan. Sekarang ditunjukin. Setan itu tidak diutus. Dengerin, setan tuh enggak diutus. Mau muter apa lagi kau? Nah, saya bilang ini seperti guguk nanti nguber ekornya nih. Tadi dia bilang enggak ada. Setelah ditunjukkan muter nih, pasti dia uber ekornya sendiri. Bukan begini, bukan begitu. Setelah ditunjukkan dengar dulu. Apa masalahnya gitu? Saya teman saya nonis nih, jadi dia aja geleng-geleng dari Suaramu tuh kecil tok. Kencengin lagi dong suaramu. Jadi ini saya jelasin ya terkait ayat yang Bapak sebutin, itu surat Maryam ayat 83. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir. Jadi bahasa Arab ini nggak bisa kita maknain seperti itu. Yang ngutus setan siapa? Bukan bahasa Arabnya. Yang ngutus setan siapa di sini? Jadi maksud dari kata mengutus di sini. Yang ngutus setan siapa? Jangan kau muter-muter. Yang ngutus setan siapa? Kita tanya yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? Bapak tahu nggak makna mengutus di situ, tahu nggak? Iya, yang mengutus siapa? Nggak usah kalau turun aja. Saya belum jelasin, gimana bang? Turun aja bang, ayo orang ini. Ya turun aja, penipu kau. Kau bodoh memang. Turun aja kau. Itu udah bener, jangan. Makanya saudaraku yang di seberang, kalau belum mengerti tentang imanmu jangan berani-berani naik dalam kolong-kolong. Kau sungguh orang yang nekat kau naik ke sini. Sungguh kau orang yang nekat. Setelah ditunjukkan baru kau bukan begitu. Saya jelasin dulu. Saya ini biji mata kau. Ya, jadi dari tadi kau ditanya, yang mengutus setan siapa? Oh, enggak ada yang mengutus setan. Benar, enggak ada yang mengutus setan. Iya.
Benar, nggak ada yang mengutus setan. Giliran ditunjukin Sampai 3 kali. Allah mau mengutus setan baru, oh bukan begitu, oh bukan Ya, coba. begitu. Coba Kau kau jelaskan, sungguh kita nekat mendengar ya. kau di sini. Oke, coba kau Kau jelaskan. sungguh Kita beri nekat awal. kau naik ke Silakan. sini. Udah bisa saya menjelaskan? Oke, silakan kau jelaskan. Jadi makna mengutus di sini tuh bukan seperti yang kita bayangkan. Suara kamu kecil. Makna mengutus di sini bukan seperti yang kita bayangkan. Makna Karena mengutus bahasa ini dalam bayanganmu apa? banyak Makna mengutus dalam bayanganmu apa? Coba kau jelaskan. karena di dalam Al-Quran ini itu menggunakan bahasa Arab yang begitu Tuti banyak. ini Islam apa Kristen dibawa dulu dong. Jadi kata Ya. kami telah mengutus itu dimaksudkan ayat ini Allah memperingatkan Nabi Iya, iya. Muhammad bahwa Allah telah melepaskan setan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menipu. Jadi Allah itu membiarkan setan itu menipu daya orang kafir. Allah nggak larang, silakan gitu. Tapi kalau kepada Muslim enggak, Allah melarang. Itu ada di ayatnya juga. Jadi yang mengutus siapa? Yang mengutus setan siapa? Makna mengutus di sini Bapak sudah paham? Yang mengutus setan siapa? Bukan makna. Yang mengutus setan jadinya siapa? Paham dulu maknanya, jangan. Iya, yang mengutus setan siapa? Jadi yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? Ditanya ini bukan menghina, bukan menghina. Kamu ditanya yang mengutus setan siapa? Anto. Di sini dijelasin Allah mengutus setan. Makna mengutus Iya, berarti yang mengutus setan Allah kan? Allah tuh melepaskan maknanya, makna dari Melepaskan kata dari mana? Itu mengutus tulisannya. Kau jangan nambah-nambah ayat Al-Quran. ini. Al-Quran tuh nggak seperti Iya, jadi yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? saya udah bilang dari tadi makna mengutus. Udah Pak Bombom buang, Pak Bombom nggak punya otak, buang ganti lagi. Oke, Kamu siap, buang siap. Ya, kamu penipu di sini. Ya, kau penipu, turun aja. Kau turun aja. M. Rahman saja, M. Rahman. Ya. Ini di surat apa ini ya? Pak Bom, selamat siang. Enggak, Kamu sekarang saya Islam, tanya. kamu Islam nggak hafal ya? Islam, Boleh, Islam, boleh, Islam. boleh saya tanya Pak Bombom ganti Pak. Udah ini Pak, dia udah ini. Sekarang Ya, saya ganti ya, saya tanya ya. Coba Bu Winef buka Al-Ma'arij nomor 40. Iya, yang dibahas tadi mana lah yang dibahas? Udah selesai, sudah selesai, sudah. Bukan yang diganti tadi. Sudah selesai, Yang lain 70, aja. surat 70, 40. Surat 70 nomor 40, surat 70 nomor 40, Pak. Kita mau tanya sama Pak Rahman. Ya nanti klarifikasi ini. Coba Pak Rahman kau bahasa Arabnya saja, Bu. Bahasa Arabnya. Jangan bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya saja. Nomor 40. Ya, coba kau baca. Bentar, Pak. Bentar ya. Bahasa Arabnya, Bu. Bahasa Arabnya, Bu. Bentar. Ya. Mana nggak kedengaran suaramu? Suaramu nggak kedengaran. Fala akas jelas. Iya. Fala akasimi bi rabbis syara. Nggak, di mana kata fala akasimu? Di mana? Ba, kacamataku kurang anu, Pak. Pakai kacamata, pakai pantat itu, pakai itu pantatnya botol. Fala Kencet akasimu lebih bi tebal. rabbil Nggak ada fala akasimu, nggak ada fala akasimu. nanti Di kena mana kau? babe. Pelan-pelan. Enggak, mana di mana kata fala akasimu? Coba ini surat apa? Nanti saya buka di ini biar jelas. Iya, Jelas dan kau baca aja. Ya, nggak usah baca, saya bacain. Fala uqsimu birbil masyariqi wal magharibi. Iya, harokatnya nggak jelas dari sini. Nggak jelas. Fala akasimu di mana kata fala akasimu? Fala uqsima bi rabbil Nggak ada fala uqsima. Nggak ada fala uqsima. Nggak ada fala uqsima. Uqsima, Pak. Doma itu ya. Nggak jelas dari Fala uqsimu.
Fala uksimu. Fala uksimu. Hah? Fala uksimu bukan fala akasimu. Fala uqsimu birabbil Nggak ada masyariq. fala uksimu. Fala uksimu. Iya, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi ini ada udah jelas. Nggak jelas. Innal qadir. Nggak jelas. Kita nyanyiin dulu lah. Haleluya. Makasih Pak James. Tuhan Yesus berkati Pak James. Apa membahas isunya apa? Pak James makasih. Tuhan Yesus berkati berkatnya. Kalau nggak bisa baca Al-Quran kau jadi setan nanti. Coba sekarang oke, sekarang terjemahannya aja Bu. Kasih tunjuk terjemahannya. Ya, kau baca itu tolong. Kau baca, baru nanti saya tanya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Oke, sebentar. Pak Bom, teman-teman saya udah curiga. Bau-baunya sih, bau-bau ini. Ini bau-baunya. Salam ya, bau-bau. Pak B. Salam buat Pak James yang lagi nonton. Terus berkati. Iya, terima kasih James. Saya mau bahas soal tadi kan saya Ada bau-bau ini, ada bau-bau kayaknya bau-bau nggak enak ya. Iya, bau-bau. Ini bau-baunya lebih nggak enak daripada Anto nih, bau-baunya. Coba Sofia cium bau nggak enak nggak Pak? Bau-baunya nggak enak nih. Feeling saya udah nggak enak nih, soalnya feeling saya udah nggak enak banget. Kenapa saya naik tiba-tiba dirubah ini temanya lagi? Oke, sekarang saya coba tanya. Dulu, saya kan dari bawah lihat itu. Pembahasan kalian. Kamu naik kan bahas itu, jangan kan nggak enak, nggak enak. Firasat saya udah nggak enak Pak Bom, nggak enak udah urusannya urusan ini nih, urusan kabur ke sana kemari nih. Coba kau jelaskan aja dulu. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Di sini aku siapa? Tuhan. Siapa Tuhan? Bersumpah dengan Tuhan. Berarti ada dua Tuhan, enggak? Nabi. Oh Nabi, aku Nabi. Kalau diskusi dia dua arah Pak. Bertanya, dijawab, kemudian ditanya, menjawab. Itu diskusi Pak. Kalau saya nanya boleh enggak? Boleh, tapi habis ini kalau Bapak ditanya, Bapak jawab ya, jangan muter-muter ya. Boleh, silakan. Apa yang Bapak mau tanya, silakan. Di mana ayatnya Yesus mengakui Kristen adalah umatnya? Hah? Iya, apa? Di mana ayatnya Yesus mengakui Kristen adalah umatnya? Enggak. Nggak ada, nggak apa-apa Pak. Nggak ada. Allahmu mengakui bahwa Muhammad Baru tanya. Saya sudah bilang tidak ada. Sekarang saya tanya balik. Sekarang ada nggak di ayat Quranmu Allah mengutus si Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir? Coba kau tunjukkan di surah mana? Di Quranmu. Kalau tidak ada ayatnya, kenapa kenapa Muhammad jadi nabi kalau nggak ada di Quranmu? Ada, mana? Tunjukin. Jangan alasan di luar. Kau pulang dulu bawa Quranmu. Kau pulang dulu Quranmu ya. Ya udah turun dulu. Turun dulu. Aduh, gimana orang tanya? Ya turun. Turun aja.
Kalau ditanya Islam ini, ya coba bacakan. Saya lagi di luar, bacakan. Saya nggak pakai kacamata, nggak kelihatan, tulisannya kecil. Coba bacanya. Oh, saya lagi ini kerja. Coba bacakan Quranmu. Saya lagi ini. Alasan kalian banyak sekali. Ini ada Pak Ikram. Pak Ikram, Halo, selamat siang. Bapak Muslim selamat atau siang. Kristen? Saya Muslim. Iya, siang Pak. Oh iya, silakan. Boleh saya bertanya, Pak? Kita diskusi, Pak, ya? Iya, saya mau Boleh. diskusi aja ya, baik-baik, oke? Oke, baik. Ya, baik-baik. Ya. Makanya kita baik-baik. Oke, boleh saya bertanya, Pak? Boleh? Boleh ya? Boleh? Oh, Bapak dulu, silakan Pak. Boleh, iya. Di ayat Qur'anmu ada nggak kontradiksi atau pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain? Ada nggak? Kalau menurut saya pribadi, karena saya seorang Muslim, itu tidak Pak. Dengan Nggak ada. Bapak bisa membuktikan di mana ada Oke, kontradiksi biar mungkin oke, saya bisa ya, menjelaskan. ya baik, baik ya. Saya kan jelaskan, ya, bukan itu Pak, itu udah basi. Jadi nggak ada kontradiksi menurut Bapak ya? Oke. Ya, Tapi ya. kalau saya tunjukkan ada kontradiksi, Bapak nanti jangan bulet-bulet ya. Jangan lari ke sana kemari Boleh, Pak, nanti ya. Oke ya, oke saya tunjukkan ya. Coba Pak, Bu ini ya, tolong bukakan QS 70 Al-Ma'arij nomor 4. Coba Bapak baca deh. Bapak baca sendiri Quran Bapak. QS 70 nomor 4. Baik, Pak. Ya. Coba dibacakan. Coba terjemahannya aja, Bu. Repot nanti bahasa Arab Terjemahan. Ya, terjemahannya asli. Coba Bapak baca, Pak. Para malaikat dan Ruh Jibril naik menghadap kepada dirinya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Artinya satu hari, ya kita berbicara satu hari nih Pak ya. Catat nih Pak. Yang saya tanyakan sehari 50.000 tahun ya, betul ya? Iya, Satu iya. hari Yang kadarnya, tanya ya, satu hari artinya kadarnya setara dengan 50.000 tahun, betul ya? Baik. Betul ya, oke, jadi setahun. Coba Bu Inef, QS 22 nomor 47. Kayaknya baunya kayak kurang harum. Baunya juga kurang enak. Iya. QS 22 nomor 47. Oke Pak, dibaca Pak. Silakan. Tadi sehari, catat dulu, tadi satu hari kadarnya 50.000 tahun ya Pak ya. Sekarang Bapak baca ini. Iya. Ya, silakan. Mereka kaum musyrik Mekah meminta kepadamu Nabi Muhammad agar ajab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut. Oke. Di sini kadarnya satu hari 1000. Ya, di sini kadarnya satu hari 1000 tahun. Yang tadi kadarnya berapa Pak? Satu hari. Oke, tadi kalau misalkan kita lihat di surat sebelumnya itu kan Kadarnya satu hari menghadap ya. ke sana. Enggak, kita nggak bicara malaikat Jibril atau saya bertanya kadar satu hari Pak. Di situ di surah Al-Ma'arij, ya di Al-Ma'arij tadi nomor 4 kadar satu hari 50.000 tahun. Di sini kadar satu hari 1000 tahun Pak. Saya tanya yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Kadar satu hari Pak ya. Jangan kemana-mana. Ya jangan kemana-mana. Ya, konteksnya adalah kadar satu hari. Silakan. Oke. Jelaskan. Kenapa bisa berbeda? Ya, kenapa bisa berbeda? Oke. Tenang dulu Pak. Kita berbicara sebelum kita memahami kedua ayat ini yang mungkin menurut Bapak berkontradiksi. Itu seharusnya kita, ini ada musik apa? Ya, silakan. Itu seharusnya kita memahami konteksnya terlebih dahulu, bener kan Pak? Apapun Ya. itu kalau misalkan kalau kita Ya, ingin menjelaskan, kita harus berdua Pak. Ya, Paham konteksnya gitu. satu hari 1000 tahun, satu hari 50.000 tahun, itu konteksnya.
Silakan ya, jelaskan. Ya, itu kan kontradiksi. Kenapa kan berbeda? Ya, bener ya. Ya kontradiksi. Benar Betul. menurut Bapak. Ya, Bapak Ya. jelaskan kenapa itu bukan kontradiksi. Malaikat Jibril menghadap dari Saya bukan sini ke sana gitu kan, Pak. konteksnya Pak, Perjalanan. konteksnya 1 hari Pak. Bapak paham konteksnya nggak? Dari tadi Anda mengatakan konteks. Konteksnya bukan Jibril, bukan apa-apa. Konteksnya 1 hari, yang di situ 50.000 tahun, yang satu 1.000 tahun. Konteksnya itu Pak. Silakan Bapak Aduh. jelaskan kenapa berbeda. Nah, oke deh, jangan kayak gitu deh. Apa namanya, kalau misalnya kita paham sebagai muslim Pak, sebagai terbaiknya ada musik ya Pak. Ya, silakan. Kenapa berbeda 1 hari 1.000 tahun, 1 hari 50.000 tahun? Ada musik dulu Silakan. setiap saya menjawab. Iya silakan. Jawab. Jangan muter-muter. Konteksnya, Oke. konteksnya 1 hari. Iya, Pak. Ini saya mau menjawab. Di dalam Muslim, kami percaya bahwa di dalam waktu di bumi dan juga di akhirat itu sangat berbeda, Pak. Dan di akhirat itu jauh lebih lama. Sampai 1 hari. Pak, di situ konteks di sisi Tuhan, Pak. Bukan di bumi. Konteks, iya. Yang ayat 1 di sisi Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Allahmu, 1 hari itu di Al-Ma'arij 5.000 tahun, 50.000 tahun. Di konteks tadi di Al-Hajj itu konteksnya di sisi Tuhan 1 hari 1.000 tahun. Sama-sama 1 hari di sisi Tuhan, bukan di bumi. Ya, sama-sama di sisi Tuhan. Kenapa bisa berbeda? Coba deh Bapak baca yang sebelum juga Al-Ma'arij ayat 4 deh. Coba ditunjukin di situ Pak. Ayat 4. Ditunjukin itu malaikat Jibril lagi apa coba? Jangan masalah 1 hari gini. Masalahnya kalau 1 hari di konteksnya 1 dunia hari, itu Pak. sehari. Konteksnya 1 hari di sisi Allah, sama-sama. Jibril sama-sama di sisi Allah. Oke. 150.000 Coba ditunjukin tahun. dulu. Coba kau baca dulu pelan-pelan ini deh. Yang di sini baru kita ke situ nanti. Coba kau baca pelan-pelan. Oke, nanti ke situ ya Pak. Ya, kau baca pelan-pelan. Mereka kaum musyrik Mekah meminta kepadamu Nabi Muhammad agar ajab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi di sisi siapa? Di dunia. Di sisi siapa? Di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Kalau di dunia di itu sisi Tuhan bukan. Di sisi Tuhan 1 hari 1.000 tahun. Perhitungan manusia. ya, di Betul akhirat nggak? Pak. Ya di akhirat. Ya di sisi Tuhanmu lah. Mau di akhirat mau di mana itu perhitungan manusia. Sama dengan 1.000 tahun di sisi Allah. Betul nggak? Betul apa betul? Oke. Betul. Kita ke Al-Ma'arij. Jadi konteksnya. Al-Ma'arij coba. Ya, sebentar. Konteksnya adalah 1 hari di sisi Allah ya. Pak, setuju Pak? Menurut perhitungan di dunia. Oke. Menurut penghitungan manusia. Oke? Iya, menurut. Ya, jadi di sisi Allah ya. Coba Al-Ma'arij, Bu. Tadi. Bu ini Al-Ma'arij QS 70 nomor 4. Nomor 4. Oke, coba dibaca. Konteksnya 1 hari di sisi Allah berapa itu? Coba. Nah, ini dia ya. Para malaikat dan roh Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nya siapa ini? Sininya siapa? Yang huruf besarnya ini siapa? Nah, yang huruf besarnya itu nya, kepadanya. Ya, siapa? Siapa? Naik. Siapa? Nya Allah. itu siapa? Allah. Berarti di sisi Allah 1 hari berapa? Nah, kan Bapak lihat dulu apa itu? Para malaikat nih, para malaikat dan roh Jibril naik. Ya, oke. Terus
Terus naik, terus kenapa? Kepadanya. Kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah. Berarti satu hari di sisi Allah. Nah, naiknya ini dia coba lihat ayat sebelumnya, pasti ini kalau sepotong-sepotong gini kita rancu Pak kalau baca buku misalkan dari satu halaman aja kita nggak bakal ngerti Ya udah Bapak turun aja deh. Waktu yang sangat lama. Ya Bapak turun aja. Jadi 50 tahun. Iya, Anda nggak bisa jelaskan. Satu hari di sisi Allahmu 50.000 tahun malaikat naik. Terus yang tadi bisa dijelaskan, Bapak yang nggak mau buka ayat sebelumnya ini soalnya saya nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, nggak ada hubungannya. Lah, kok nggak ada hubungannya? Pasti berhubungan Pak. Satu buku nggak bisa kita baca satu halaman aja. Coba Bu Winer ngotot dia, tunjukkan ayat sebelumnya. Kau mau cari di ayat mana lagi? Coba ayat sebelumnya. Ini ayat berapa? Ayat 5. Ya, ayat 3-nya. Nomor tiganya Bu. Ini orang bawel ya, kita udah pernah bahas ini, nggak ada hubungannya. Ya, biarin, nggak apa-apa. Coba. Dari Allah, pemilik tempat-tempat untuk naik. Ya. Untuk naik, ya kan? Ya, untuk naik. Terus apa lagi? Untuk naik? Apa hubungannya? Oke Pak, dengerin dulu Pak ya. Ya. Oke, nih. Kan kita berbicara, ya ada suara sound mulu nih, sumpah. Ya, sebentar, saya bacakan ya. Dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik. Ke ayat 4-nya para malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Apa yang masalah? Apa yang masalah? Kamu suruh naik, suruh baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan naik, untuk naik. Di sini ayat keempat dijelaskan ruhnya naik itu kepada Allah sehari kadarnya 50.000 tahun. Artinya kadar di dalam sisi Allah sehari 50.000 tahun. Apalagi yang mau kau utak-utik lagi? Apa yang mau kau takutin? Pak. Oke, silakan. Kita kalau misalnya ada di tempat itu sehari sama kita berjalan ke tempat itu beda Pak. Berapa? Satu hari kadarnya berapa? Udah Pak. Satu hari kadarnya berapa? Bolak-balik mulu Pak. Udah nggak mampu. Nih kalau misalnya saya ada di tempat itu satu hari. Ya makanya ganti Pak. Udah Pak. Begini Pak. Kenapa turun? Ada babe turun nih. Mencret udah Bapak mempercuma. Jangan Bapak kasih turun. Babe gimana sih Babe? Babe ini gimana sih? Iya. Naikin Pak lagi. Naik. Pak Rahman. Ya. Iya, saya mau tanya sama Bapak. Ada banyak di bawah. Iya, sabar. Pak Rahman, saya mau tanya sama Bapak ya. Menurut Bapak dinaikin. Iya. Menurut Bapak, ini kita kan sebentar. Saya mau tanya sama Bapak ya. Mana kami bisa makan tidak dilarang. Pertanyaan saya sama Bapak. Bapak, hewan melata itu hewan yang bagaimana Pak menurut Bapak? Hewan melata itu hewan yang berjalan dengan badannya seperti ular. Oke, pintar. Bapak setuju ya? Oke. Setuju. Saya ada baca Al-Quran, hewan melata itu Allah sebarkan di bumi maupun di langit. Bu Winef, tolong buka surat 42 ayat 29. Ini saya mau tanya sama Bapak. Dari kemarin saya tanya teman-teman dari Islam, nggak bisa jawab, jadi saya mau tanya. Ya. Saya pakai ayat Al-Quran dan hadis yang sahih ya. Bu Winef. Ya Pak. Surat 42 ayat 29. 42, 29. Bau-baunya juga nggak enak nih. Tadi itu ada 2 perhitungan. Pak Bambam, bau-baunya nggak enak nih. Baunya juga enak. Saya tanya gampang-gampang aja. Sama perhitungan. Iya, betul Pak. Iya, betul. Iya, sudah. Ya ini saya mau lihat ini Pak. Saya mau tanya aja. Bapak kan sudah tadi bilang hewan melata, hewan yang berjalan dan perut kan? Oke. Coba 42 itu 29.
Ayat ini saya paling suka, Pak. Saya paling senang baca Al-Quran ayat ini, Pak. Silakan, Pak. Bapak baca. Silakan. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata. Oke? Baik. Yang dia sebarkan pada keduanya. Dia maha kuasa untuk mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Apabila Allah menghendaki, betul, Pak? Iya. Oke. Berarti makhluk melata disebarkan kedua. Betul? Di bumi maupun di langit. Oke. Yang di bumi tadi Bapak sudah jawab. Pertanyaan saya, di langit itu apa, Pak? Makhluk melata di langit. Ya, pengertian di langit ini di akhirat, di langit. Langit pertama, Pak, langit kedua, langit ketiga. Oh, baunya nggak enak kan? Udah nggak apa-apa. Oke, enak. Oke, Bapak, menurut Bapak, oke, nanti yang menjelaskan kau punya hadis ya. Oke, Bu Winef, hadis Nasai 2840. Hadis Bukhari juga ada, hadis Imam Bukhari, Muslim juga ada. Saya kasih hadis Nasai dulu. 2840. Hadis Nasai 2840. Bu Winef 2840. Ini ulamamu yang menjelaskan hewan melata yang di langit, oke? Tadi kau bilang kau tidak bisa jawab. Nah, ini ulama menjawab. Tolong ya, ulamamu yang jawab. Hadis Nasai. Coba Bapak tolong jelaskan dulu. Ini sohi ya. Coba Bu ini baca sohi atau doif. Doif. Oke. Silakan Pak. Bapak baca. Binatang yang dari mana ini? Oh, dari mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata, Absira istri Nabi berkata Rasulullah SAW bersabda, 5 binatang melata yang tidak berdosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu anjing, burung gagak, burung raja wali, tikus, dan anjing gila. Menurut Bapak hewan melata ini, burung raja wali, burung gagak, anjing gila ini hewan melata ya Pak? Menurut Bapak? Jadi gini Pak Bom, Qurannya Pak, menurut Quran, ya, menurut dia. pelan ya. Iya. Kata melata, Rasulullah kan di situ bersabda. Sekarang saya mau tanya dulu, melata ini diambil dari bahasa apa dulu? Bahasa Yunani kan? Setahu saya, kata melata itu diambil dari bahasa Yunani. Jadi, diputerin lagu nggak Pak? Oh, ini hewan melata, sabar. ini hewan yang bukan melata. Karena memang kata melata itu diambil oleh para ilmuwan dari Yunani, dan itu baru Tadi kan kau sendiri bilang melata itu berjalan dengan perut. Melata di sini berjalan dengan perut tidak? Jangan kau jilat ludahmu kembali, Iya, Pak. betul, melata itu berjalan dengan perut. Jalan dengan perut. Pertanyaan saya, burung ini jalan dengan perut gak? Kalau burung memang itu bukan hewan melata. Loh, ini kenapa nih ada burung ini bulan melata gimana? Jadi sekarang begini Pak, kata melata ini. Berarti menurut Bapak ini hewan melata nih Pak? Ini hewan melata ini. Bukan, memang yang bukan di layar ini hewan melata ya? Iya, tunggu, saya mau jelaskan. Oke, silakan. Saya mau tanya sama Pak Bobo. Kata melata itu diambil dari kata mana sih? Kapan sih orang Ya bisa sudah, kau jelasin melata. Arti melata apa? Melata. Kan begitu. Arti melata apa? Oke, melata itu kan yang hewan yang berjalan dengan perutnya, kata Bombong. Dan Anjing, yang memisahkan anjing antara jalannya mana pakai hewan apa? yang melata dengan yang bukan, itu belum ada di zaman itu. Oke, belum ada. Seperti Rasulullah belum bisa membedakan, oh ini hewan melatanya, ini hewan bukan. Salahkan nabinya. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah debat yang sudah kita dengarkan atau video yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya debat ini dapat memberikan kita banyak pelajaran, dan juga semoga dengan adanya debat ini para teman-teman kita tahu dengan ketuhanan orang Kristen. Nah, sahabat Tuhan, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam, sampai jumpa.